Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu dengan teman pemilih hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara. Tayangan podcast ini disajikan dan juga dihadirkan ke hadapan teman pemilih semua untuk mengupdate teman pemilih dengan informasi-informasi kepemiluan yang layak untuk diterima dan juga diketahui langsung oleh semua teman pemilih dimanapun berada. Untuk episode kali ini bersama saya Aska Mutia yang akan menjadi host untuk episode podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bersama narasumber kita yang sudah mampir nih di kantor KPU Kabupaten Sukamara di Jalan Pemda 1 km 1 Natai Sedawak Sukamara. Yuk kita sapa dulu, di sini ada Ketua KPU Kabupaten Sukamara yang juga merupakan Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, Bapak Abdul Qadir. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, baik, terima kasih. Mbak Aska sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Harus selalu sehat ya Pak, karena betul. kita semua juga harus selalu sehat, termasuk teman pemilih di seluruh Indonesia juga harus selalu sehat. Terima kasih ya Pak telah berkenan mampir di podcast perdana KPU Kabupaten Sukamara. Gimana nih Pak, kesannya selama Bapak di KPU Kabupaten Sukamara, kalau nggak salah kurang lebih 4 bulan ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah kesannya luar biasa sekali kami bisa bergabung di KPU Kabupaten Sukamara karena sejak 24 September 2023 setelah kami ditetapkan kemudian langsung diundang pelantikan ke Jakarta, dirangkai dengan orientasi tugas atau urtuk yang dilaksanakan di Rindam Jaya, Jakarta Selatan. Itu sebuah proses yang sangat luar biasa dan setelah itu kami kembali ke Sukamara disambut oleh acara penyambutan ya, ada upacara apel pagi penyambutan untuk mengawali tugas kami di KPU sebagai komisioner di KPU Kabupaten Sukamara. Dan kesan pertama yang kami rasakan adalah bahwa keluarga besar Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara menyambut hangat kedatangan kami sebagai komisioner baru ya. Kami kan komisioner baru walaupun ada Pak komisioner lama, tapi kami berempat sebagai komisioner baru diterima, disambut dan sambutan hangat dan sebagai penguat rasa kekeluargaan di Sekretariat Kabupaten Sukamara. Oke, baik, seperti yang kita ketahui bersama nih Pak, untuk media informasi kita KPU Kabupaten Sukamara berupa media sosial, kita ada punya Instagram, Facebook, Twitter atau X dan juga YouTube. Dan sekarang nih Pak, kita ada podcast KPU Kabupaten Sukamara. Yeah. Gimana nih tanggapan Bapak terkait podcast KPU Kabupaten Sukamara? Podcast sebagai sebuah media sosial ya, podcast ini saya ucapkan terima kasih yang apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman sekretariat yang sudah merencanakan, menyediakan dan memfasilitasi agar podcast ini terlaksana sebagai sebuah informasi terupdate ya bagi masyarakat kita tentang kepemiluan, dan ini luar biasa sekali bisa kita laksanakan sebagai informasi utama yang dapat diupdate langsung oleh masyarakat kita yang memerlukan data informasi tentang pelaksanaan pemilu dan bahkan juga tata kelola kepemiluan di Kabupaten Sukamara, Mbak Aska. Kurang dari 30 hari lagi nih Pak, kita sudah memilih pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Iya. Apa saja sih Pak kesiapan KPU Kabupaten Sukamara untuk pemilu tahun ini Pak? Untuk tahun ini kita sudah melaksanakan beberapa kesiapan-kesiapan krusial ya, yang penting sekali agar kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan pemilu serentak ini dapat berjalan aman, baik dan lancar. Di antaranya adalah kita sudah saat ini ya, kita sudah melaksanakan pembentukan atau rekrut KPPS sebagai ujung tombak pelaksana bagi penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, dan prosesnya hari ini sudah sampai kepada tahapan rekrut dan ya, kalau tidak ada halangan insya Allah tanggal 24 Januari ini, bulan ini kita akan sudah menetapkan mereka, kemudian tanggal 25 kita pelantikan dan dirangkai dengan
BIMTEK. Dan ini Mbak Aska ya, BIMTEK-nya dilaksanakan kita laksanakan kepada 7 KPPS kita. Kalau dulu kan hanya 3. Dan berdasarkan evaluasi 2019, mereka kesulitan mendapatkan informasi seperti apa tata kelola pelaksanaan tungsura atau penghitungan suara itu, karena yang mendapatkan informasi di BIMTEK itu hanya 3. Nah, menurut kebijakan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asy'ari, maka yang di BIMTEK itu 7 KPPS kita. Dan kita berharap memang kita bisa melalui divisi teknis penyelenggaraan, kita bisa melaksanakan itu walaupun waktunya cukup mepet ya. Calon KPPS yang sudah kita masuk kategori terpilih itu kurang lebih ada ya sekitar 1.300-an lah. Nah, itu Mbak Aska, itu KPPS ya. Kemudian juga hari ini persiapan pentingnya yaitu kita sudah melaksanakan dan menerima nih surat suara. Surat suara kita sudah kita amankan di gudang logistik KPU Kabupaten Sukamara dan sudah melaksanakan sortir lipat. Walaupun ada beberapa item yang belum datang, hanya saja ya prosesnya sudah pemesanan dan pengiriman dan kita hanya menunggu itu aja lagi. Itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk persiapan kita. Silakan Mbak Aska. Berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024, selain tahapan yang Bapak sebutkan tadi seperti rekrutmen KPPS serta sortir dan lipat surat suara, sekarang ini kita sudah masuk dalam tahapan apa aja sih Pak? Hari ini kita sudah masuk pada tahapan kemarin ya, kita tanggal 7 kemarin itu tahapan kita laporan awal dana kampanye. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 12 itu perbaikan tentang pengumuman laporan awal dana kampanye itu. Sehingga kita tahapan ini menjadi penting bagi partai politik dan caleg peserta pemilu agar mereka mengerti dan juga publik menjadi tahu bahwa kegiatan yang kita lakukan oleh penyelenggara KPU Kabupaten Sukamara itu tidak hanya sebagai melayani pemilih tapi juga peserta pemilu. Dan itu tahapan krusial bagi terlaksananya dan terjaminnya kepastian bahwa pemilu serentak ini betul-betul terlaksana dengan aman, tertib, lancar, baik bagi penyelenggaranya, pesertanya dan juga bagi pemilih. Itu aja Mbak Aska. Oke, terus kalau nggak salah hari ini merupakan hari terakhir ya Pak ya pengurusan untuk DPTB. Oh ya betul. Informasi yang hari ini dan beberapa hari kemarin ya kita diingatkan oleh dari divisi dan datin dari KPU Provinsi bahwa hari ini adalah hari terakhir pengurusan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Atau pindah memilih gitu ya, dipahami secara umum dalam masyarakat kita pindah memilih. Pindah memilih ini hari ini memang terakhir untuk 9 kategori. Nah 9 kategori itu diantaranya adalah karena pindah memilih karena domisili dan pekerjaan. Kita memastikan divisi Rendatin hari ini menungguin gitu ya, kita berharap terlayani masyarakat kita yang ingin pindah memilih sampai pukul 23.59. Artinya kita tetap menunggu dan juga kita berharap tidak hanya di KPU Kabupaten Sukamara tapi juga di PPK dan PPS yang ada gitu ya. Tanggal yang di hari ini tanggal 15 ya, hari ini tanggal 15 Januari 2024 ini untuk 9 kategori. Nah kan 7 hari sebelum hari H itu 4 kategori diantaranya ya untuk DPTB tadi adalah 1 karena dia tahanan, yang kedua dia mendampingi keluarga yang sakit, yang ketiga ya karena melaksanakan tugas di hari pemilihan, kemudian juga kita berharap masyarakat kita yang sudah tidak bisa lagi ya. Kita masih menunggu nih ya karena hari ini tanggal 15 Januari 2024 kita berharap hari ini kita bisa menyelesaikan dan melayani dengan maksimal ya untuk daftar pemilih tambahan atau pindah memilih ini Mbak Aska.
Kemudian untuk kampanye peserta pemilihan umum nih Pak, kampanye rapat umum, kira-kira itu diadakannya kapan ya Pak ya? Oh, melewati di divisi teknis penyelenggaraan ya ini Mbak ya, teknis penyelenggaraan dan maaf Susdikli ya, Sosdiklis, Susdikli Parmas SDM ini sudah mulai menyusun jadwal ya, dan kita harap penyelenggaraan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya itu tanggal 20 ya, 20 Januari. Ya, 21 Januari ya, ini bulan ini, dan kita harap juga dilaksanakan oleh penyelenggara, dilaksanakan oleh peserta pemilu baik pasangan calon ataupun peserta individu yang lainnya untuk kegiatan rapat umum atau kegiatan kampanye terbuka di lapangan. Oke. Menurut Bapak nih, bagaimana strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024 ini? Hari ini kami sudah menyampaikan beberapa kegiatan dan pengaturan strategi ya. Dan ini menjadi harapan kita agar tersampaikan informasi kepemiluan ini kepada masyarakat. Karena memang Sukamara pernah mengalami sorotan ya secara nasional karena ada TPS kita yang rendah partisipasi pemilihnya. Dan kita sudah berusaha untuk mengantisipasi itu. Di antaranya dengan satu, kita melaksanakan dan memaksimalkan nih rekan-rekan kita di ad hoc kita di PPS dan PPK yang tersebar di kecamatan dan desa. Yaitu satu di antaranya kita melaksanakan nonton bareng, Mbak. Nonton bareng Kejarlah Janji kemarin ya. Dan ini serentak dilaksanakan, dan juga selain di kabupaten juga dilaksanakan di kecamatan yang diprakarsai dan juga dilakukan oleh PPS dan PPK. Kemudian kita juga sedang melaksanakan mobil keliling nih, mobil keliling pemilu. Mereka berkeliling di kecamatan dan desa-desa, dan ini juga dilaksanakan oleh kawan-kawan PPK yang ada di kecamatan. Kemudian kemarin kita sudah menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat Pemilu Damai. Ya, alhamdulillah kita bisa menganggap, dan itu serentak Mbak Aska, se-Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sukamara, KPU Kabupaten Sukamara juga melaksanakan kegiatan Jalan Sehat itu. Kemudian juga kita juga kemarin melaksanakan senam jingle pemilu. Dan strategi ini memang kita harapkan agar masyarakat semakin mengerti, semakin tahu dan mendapatkan informasi yang menggembirakan ya, yang menggembirakan. Ini harapan kita memang informasi kepemilian itu informasi yang menggembirakan, kemudian dia tidak menimbulkan kekhawatiran, ketakutan karena ada perbedaan pilihan dari perbedaan pilihan dan pandangan politik, dan kita tidak berharap ada gesekan. Keinginan kita adalah menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang nyaman gitu ya, kemudian juga menggembirakan bagi masyarakat kita. Ya. Oke, menurut Bapak nih, bagaimana cara mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa? Ya. Nah, ini hal penting yang menjadi ikon kita, jadi semboyan kita ya di penyelenggara, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kita berharap peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan peserta pasangan calon dan juga peserta calon legislatif, mereka bisa menghadirkan suasana yang aman ya, yang nyaman, tidak memunculkan suasana yang menimbulkan dan berpotensi gesekan dan konflik sosial di masyarakat kita. Walaupun masyarakat kita itu pasti ya diberikan semacam pilihan politik dan pandangan politik, dan itu memang hak dari masyarakat kita. Dan peserta pemilu kita berharap tidak menimbulkan dan memperuncing perbedaan-perbedaan itu ya, kita harapkan itu. Artinya mereka melaksanakan dan mengikuti pemilu ini dengan semangat senantiasa menjaga kerukunan, persatuan, untuk melihat bahwa kompetisi atau kontestasi demokrasi ini sebagai mewujudkan pembangunan yang menggembirakan. Mereka bisa adu gagasan, adu visi, adu misi, tidak menyampaikan aktivitas kepemiluannya atau aktivitas politiknya dalam sebuah pemahaman yang menimbulkan
perpecahan dan pertentangan pemikiran di masyarakat, dan itu bisa memicu konflik sosial. Harapan kita masyarakat pun juga jangan mengikuti arus-arus dan berita-berita hoax yang itu justru membenturkan kita sesama anak bangsa dan kemudian merusak kenyamanan, kedamaian dan persatuan dan integrasi masyarakat kita. Pertanyaan penutup untuk podcast kali ini nih Pak. Bagaimana harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sukamara pada pemilu tahun 2024 ini dan juga peserta pemilu khususnya di Kabupaten Sukamara? Nah, ini pertanyaan penting Mbak Aska ya. Ini betul penting sekali ditanyakan, dan juga kita berharap ini juga dapat dipahami oleh masyarakat kita bahwa pemilu ini adalah satu sarana untuk integrasi bangsa ya. Kemudian yang kedua, pemilu ini juga untuk mengevaluasi seperti apa sudah kinerja para wakil rakyat yang sudah dipilih oleh masyarakat kita ya pada pemilu 5 tahun yang lalu. Kemudian juga para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat kita. Mereka harus bisa melihat ini sebagai sebuah integrasi tapi juga sekaligus evaluasi. Sehingga mereka bisa menentukan pilihannya dengan bebas dan merdeka. Maka kita punya semboyan pemilu yang aman, damai, jujur, adil ya. Kemudian kita berharap jangan sampai masyarakat kita sudah menentukan pilihan, tapi juga pilihan baik itu pimpinan di level nasional, kemudian juga pimpinan dan anggota legislatif di level provinsi dan daerah. Jangan sampai masyarakat kita lupa bahwa dia juga sudah ada belum di daftar pemilih tetap. Ini jangan lupa nih. Kita berharap jangan sampai masyarakat kita lengah, kemudian dia tidak kehilangan hak pilih. Nah, kita berharap mereka aktif, selalu untuk siap datang dan bergembira untuk melakukan pencoblosan nanti di 14 Februari 2024. Itu harapan kita. Sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya Mbak Aska. Demikian dulu Mbak Aska ya. Untuk yang baru saja bergabung, terima kasih ya, saat ini Anda tengah menyaksikan tayangan podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis, dan terus dukung KPU Kabupaten Sukamara untuk memberikan update informasi tentang kepemiluan kepada teman pemilih semua. Bapak, terima kasih ya Pak, udah berkenan untuk membagikan cerita dan buah pikirnya hari ini kepada teman pemilih semua. Terima kasih banyak, semoga Bapak dan juga seluruh pimpinan sehat selalu. Amin. Dalam menjalankan semua tahapan kepemiluan ini dan kasih. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Baik teman pemilih, seperti yang kita ketahui bersama, kurang dari 30 hari lagi nih kita akan sampai pada hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Apakah teman pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024 nanti? Pastinya sudah dong ya. Kalau teman pemilih ingin mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum, teman pemilih cukup masukkan link cek dptonline.kpu.go.id, kemudian ketik nik teman pemilih, setelah itu klik cari. Nah, nanti akan muncul data teman pemilih apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan umum tahun 2024. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan teman pemilih semua, dan saya sangat yakin kita ini semua sebagai generasi bangsa yang memiliki kecintaan kita terhadap negara kita Indonesia, dan saya yakin kita semua menginginkan Indonesia seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Karena ini adalah tanah air kita tidak hanya dilahirkan, tetapi juga ini adalah masa depan kita bersama. Dengan mensukseskan pemilu adalah bukti kita mencintai Indonesia. Ayo, buktikan cinta tanah air kita pada Indonesia, negara kita tercinta, dengan menggunakan hak pilih Anda pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Karena suara kalian menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan.
Nantikan episode berikutnya dari podcast KPU Kabupaten Sukamara hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.